Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus BKM Masjid As-Salam, Yayasan As-Salam, jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan kita yang hadir selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kekuatan meneruskan pengajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman-taman orang soleh yang diketahui dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneruskan bab yang ke-11 terkait babul mujahadah, bab yang di dalamnya mendorong kita untuk bersungguh-sungguh. Kita bacakan Fatihah li muallifil kitab, untuk penulis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Mudah-mudahan anallaha yataghammadihur rahmah, Allah terus cucurkan rahmat kepada beliau, dan kita yang duduk berniat iktikaf mencari ridha Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk menghadapnya dalam kemanfaatan ilmu. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di hadis ke-107. An Abi Abdillah, dari Abi Abdillah, yuqalu Abu Abdurrahman, muwalli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maqala, berkatalah Abi Abdurrahman, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau menegaskan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sami'tu mendengar sendiri, jadi bukan dari orang lain, mendengar langsung dari baginda kita Rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajjatan illa rafa'akallahu biha darajah wa khutta anha biha khati'ah
bahwa Rasul mengingatkan kita untuk alaika bikasratis sujud, memperbanyak sujud-sujud kita. Maka tadi maghrib kita sujud bareng, nanti isya kita insya Allah sujudnya bareng. Bahkan di beberapa kesempatan mungkin duhanya sudah, hajatnya sudah, qiyamul lailnya sudah, bingung mau sholat apa lagi, udah sujud aja. Sebab aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa sajid, ketika dia bersujud. Maka kenapa Rasul mendorong kita, menyarankan kita untuk memperbanyak sujud? Yang pertama, kata Rasul, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Sesungguhnya kau harus tahu bahwa ketika kau perintahkan untuk memperbanyak sujud, tidaklah Allah memerintahkan kita bersujud kecuali rafa'aka Allahu biha darajah. Rafa'akallah, maka Allah angkat kita beberapa derajat yang lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan, Allah angkat derajatnya siapa? Orang yang beriman. Alhamdulillah kita maghribnya berjamaah. Syukur alhamdulillah kita meneruskan pengajian kita. Berarti insya Allah duduknya kita bentuk keimanan. Utul ilma, dan mereka yang mencari ilmu, syukur alhamdulillah kita masih duduk. Duduknya kita insya Allah libtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah, maka imannya sudah, menuntut ilmu juga, maka diangkat derajat kita. Maka kalau kita sudah sujud, itu artinya dua. Ya, sujud kita sebagai bentuk salat maghrib kita keimanan. Ya, sujud kita juga menjadi bagian rafa'allah, pengangkatan derajat kita. Ya, mungkin yang tadi badannya greges-greges dikit, begitu kita sujud, ya, greges-gregesnya mendingan. Hilang mah kagak, cuman mendingan. Ya. Tadinya mungkin pala puyang-puyang dikit, migran. Begitu sujud maghribnya jamaah. Kan kalau sholatnya dewek-dewekan, sujudnya sentaran doang. Tapi kalau kita jamaah, paling kagak sujudnya rada lamaan. Maka sujud yang lamaan dikit biasanya ngalir tuh ke pembuluh darah yang belum pernah dialirin darah. Maka mudah-mudahan begitu selesai salam, rafa'akallahu darajah, Allah angkat kita beberapa derajat, menjadi sehat, menjadi nyaman, dan seterusnya. Yang kedua, wa khutta anka biha khati'ah, dan Allah angkat segala bika khati'ah, kesalahan, kekhilafan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi derajat kita diangkat, salah, lupa, dan khilaf kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka benarlah apa yang disampaikan Rasul, ma min muslimain, ada dua orang muslim ketemu, yaltaqiyani wa yatasafahan, saling berjabat tangan, saling menyapa, illa ghufirallahu lahuma, tidaklah aku berikan kepadanya, kata Allah, kecuali ampunan. Maka sujud kita itu memberikan penghapusan doa kita, maka kita sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat yang nyaman sujud, maka ada namanya sujud syukur. Enggak nyaman juga sujud, lakal hamdu wa ilaikal mustaka, kepadamulah kami ya Allah memuja dan memuji, dan kepadamulah ya Allah kami mengadu. Wa antal musta'an, engkaulah yang maha penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya upaya kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut hadis ke-108, an Abi Safwan Abdullah bin Yusr al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Abi Safwan Abdullah bin Yasar al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Rasul? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bahwa khairun nas, manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah man tala, siapa yang panjang, umruhu, umurnya, wahasuna, dan bagus. Apa yang bagus? Amaluhu, amalnya. Maka sering kita mendengar doa guru-guru kita, Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hindarilah aku dari apa? Ilmu yang tak ada manfaatnya. Wa min umrin la yanfa, umur yang kurang manfaatnya. Maka adanya kita, sehatnya kita, duduknya kita di Masjid As-Salam ini cuma karena dua. Satu, masih ada manfaat. Sebab kalau udah nggak ada manfaat, sudah waktunya kita berpulang. Dua, rizquhu mutakamila, rezekinya sempurna. Kalau rezekinya sempurna, maka sudah waktunya pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjang umur kita, semakin bagus amal kita, semakin baik urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan minggu depan nih cuti bersama, ya. Udah ada yang berencana pulang kampung sekaligus nyoblos di tempatnya. Ya, mungkin di sini nggak ada namanya, di sana ada. Itu Allah sampaikan kita, misalnya ke minggu depan, sampaikan kita ke Rebo depan, bukan semata-mata kita kemudian mohon maaf lahir batin bertujuan mau nyoblos, bukan, tapi nyoblosnya kita terkait keimanan kepada Allah, terkait bagian tanggung jawab kita kepada Allah. Maka panjang umur kita sampai nyoblos, misalnya sampai akhir Rajab ini, alhamdulillah
sampai masuk Sya'ban dan enggak kerasa sebulan lagi kita Ramadan, maka itulah yang menjadikan diri kita pengen umurnya sampai, amalnya tambah bagus. Kalau sebulan lagi kita bakal bangun malam, maka udah dari sekarang bangun malamnya. Agar apa? Hasuna amaluhu, semakin baik amalnya. Kalau 1 bulan lagi kita akan berlapar-lapar dan haus dahaga, maka mulai hari ini sudah aksiru hazimil ladzat, perbanyak mengingat yang memutus kematian. Maka kita perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita, perbaiki cara beribadah kita perbaiki. Begitu mau berangkat ke Masjid As-Salam gerimis, ya Allah gerimis lagi aja gitu. Tapi kita rubah, alhamdulillah ala kulli hal, terima kasih ya Allah atas keputusanmu hujan hari ini. Kalau yang basah, kalau yang nggak punya jas hujan, kalau yang nggak basah yang punya jas hujan, alhamdulillah tatimmu bi ni'matihis salihah. Terima kasih ya Allah, segala kesempurnaan amal kau berikan. Pas lagi hujan bawa jas hujan. Yang repot kan begitu hujan jas hujannya lagi dicuci. Ya, begitu berangkat ya jas hujan gak dibawa, ya kan, bajan lepek, meriang, ya, dan seterusnya. Itu artinya alhamdulillah ala kulli hal. Aku terima keputusanmu ya Allah, apapun yang kami terima dan kami diberikan olehmu. Nah, ini hadis ke-108. Hadis ke-109, an Anasin radhiyallahu an, dari Anas sahabat Nabi semoga Allah meridainya, Ghaba ammi Anas bin Nasr faqala ya Rasulullah gitu awal qitalin fa innakal musyrikin la inna Allah lastahadi faqala al musyrikina ma asna'u falamma kana ahadun ya'ni al musyrikin faqala Sa'ad inni ajidu rihaha min duni Uhud. Ini terkait riwayat syuhadaul Uhud, ya. Bahwasanya syuhada Uhud disampaikan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, inni ajidu rihaha min duni Uhud, sungguh aku mencium semerbak wangi dari pemakaman syuhadaul Uhud. Kenapa baunya wangi semerbak? Karena tadi yang pertama tadi kan kita diminta sujud, berarti babnya mujahadah, bersungguh-sungguh. Tadi kita diminta untuk panjang umur, tetap umurnya panjang, amalnya makin baik, berarti babnya mujahadah. Syuhadaul Uhud, rihuha, bau semerbak yang keluar dari tempat syuhadaul Uhud, maka tak lain dan tak bukan karena babul mujahadah, bersungguh-sungguh bahwa meskipun kematian di hadapan mata kita, tetap kita tidak pasrah kecuali kepada Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidaklah kita wafat di hadapan Allah kecuali kita dalam keadaan beriman di hadapannya.
Hadis selanjutnya yang disampaikan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridainya, lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bisyai'in kasirin faqalu mura'in wa ja'a rajulun fatasaddaqa bisa'in faqala innallaha laghaniyyun min sa' fanazalat alladina yalmizunal mutawwa'ina minal mu'minina fis sadaqat. Ketika turun ayat yang memerintahkan untuk sedekah, ketika turun ayat yang kita kenal dengan filantropi, berbuat baik, maka kunna nuhamilu ala zuhurina, para sahabat waktu itu melaksanakan apa saja yang diketahuinya sebelum ada perintah sedekah. Salat sudah dikerjakan, menyambung silaturahim sudah dikerjakan, tapi begitu datang perintah terkait sedekah, faja'a rajulun fatasaddaqa bisayyin, maka ada orang dua nih, yang satu sedekah bikasir, sedekahnya banyak. Yang satu datang orang sedekah bisoin, satu sok, ya bukan satu sak. Kalau satu sak berarti 30 kilo, satu sak semen, 20 kilo itu. Tapi kalau satu sok berarti 4 mud. Ya. Kalau 4 mud berarti satu mudnya katakan 7 on. Berarti kira-kira kalau satu so berarti 3,5 literan lah. Itu artinya bahwa yang satu sedekah banyak, yang satu sedekah seperlunya. Maka turunlah ayat innallaha laghaniyyun min sa'. Nabi sampaikan Allah itu enggak bakal malu, karena Allah itu maha kaya meskipun yang kita punya hanya satu sok. Maka turunlah ayat alladzina yalmizunal mutawwa'in minal mu'minina fi sadaqat walladzina la yajidun. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian mutawwa'in, taat ya dari orang mukmin dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka innahum la jahadun, mereka lah orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau banyak mau sedikit termasuk bagian dari babul mujahadah, bab bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya di hadis 111, An Sa'id ibni Abdul Aziz, ada sahabat Nabi namanya Sa'id ya, ada Sa'id ada Sa'ad. Kalau Sa'ad yang ditinggal orang tuanya kemudian pengen sedekah atas nama orang tuanya, apa kata Nabi? Tasaddaq ya Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat. Ya Rasul, ibuku telah wafat. Afa atasaddaqu anha, apakah diperkenankan, diperbolehkan oleh syariat aku bersedekah atas nama ibuku? Maka kata Rasul, tasaddaq ya Sa'ad, sedekah aja Sa'ad, nggak apa-apa, dan insya Allah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka disampaikan bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima yarwi anillah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau fima yarwi minallah diriwayatkan ini atas dasar Allah, berarti ini hadisnya hadis qudsi. Artinya bahwa maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Maka disebutkan fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan disampaikan Rasul bersabda. Artinya maknanya, hakikatnya dari Allah, redaksinya, bunyinya, tulisannya dari Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasul? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sungguh aku haramkan yang namanya kezaliman. Sebab zalim ini lawan kata daripada adil. Yang namanya adil adalah wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada porsinya, proporsional. Maka saat kita melihat sesuatu tidak sesuai dengan proporsinya, maka disebutkan fa'uwa minal munafik. Itu termasuk golongan orang-orang yang munafik. Ini haram tu zulma, sungguh aku haramkan diriku untuk terkait dengan kezaliman. Punya utang sama tetangga, harusnya dibayar. Sampai gini hari udah ganti tahun 2024, sampai Rejabnya habis, sampai masuk Sya'ban, sampai mau Ramadan, bahkan Idul Fitri, Syawal kagak dibayar-bayar juga, padahal duitnya ada. Ini namanya zalim. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda membayar hutang, hukumnya zalim. Jadi zalim di sini bukan hanya zalim pemimpin kita, atau zalim di tempat kita kerja, supervisor kita, atau zalim di tempat satuan kita kerja, GM kita, direktur kita, atasan kita. Tapi zalim bisa diartikan adalah ketika kita mengulur-ngulur kewajiban kita. Utangnya masih ada, tapi GoFood mulu GoFood, ya, Gojek mulu Gojek, Shopee mulu Shopee, ya. Tiap waktu sholat datang Shopee, lagi sholat bunyi Shopee, sebunyi lagi dia, ya kan. Nah, inilah yang kemudian mendorong kita untuk tidak zalim. Sebab apa? Zalim terhadap diri sendiri itu bagian yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Wa ja'ala bainakum wa harraman fala tabaraka wa ta'ala faj'alahu muharraman. Dan kalau tadi dia diharamkan zalim kepada diri sendiri, maka fakta hukumnya zalim itu menjadi haram.
Fala tazalimu, dan janganlah saling menzolimi. Kita nggak perlu balas, kita nggak perlu mengulang bahwa ketika Abu Mulaikah ataupun Al-Imam Ibrahim At-Taimi ataupun Abul Hasan Al-Basri dikan ketemu salasina sahabian, ketemu 30 sahabat Nabi dari 120.000 yang mereka ketahui. Ketika ketemu, beliau menyatakan bahwa man amina minan nifaq fahuwal munafik. Siapa yang kemudian merasa aman, benar, maka sesungguhnya dialah munafik. Tapi waman khasya minan nifaq, ketika orang khawatir dirinya akan munafik, fahuwa mu'min, maka dia beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang orang lain zalim, ya. Yang benar adalah kita yang zalim. Zalim sama diri kita. Harusnya kita jamaah, enggak jamaah. Harusnya kita habis jamaah minta sama Allah biar dikasih, ini kita enggak minta. Harusnya kita kemudian lebih dekat dengan Allah, karena apa? Doa kita, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Harusnya kita lebih dekat dan lebih sering terlihat di mana? Di Masjid As-Salam. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, setiap kamu pasti akan sesat. Hamba-hamba Allah sesat, illa, kecuali man hadaituhu, mereka-mereka yang mendapatkan hidayah. Makanya begitu keluar rumah kita disarankan untuk melangkahkan kaki kanan, serasa diiringi dengan doa. Biasanya yang kita hafal, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Nabi sebelum baca itu, Bismillahi amantu billah, ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Bismillahi tawajjahtu lillah, ya Allah, aku menghadapmu, aku berangkat menghadapmu. Bismillahi i'tasamtu lillah, aku keluar ini bersandarkan hanya kepadamu. Baru tuh Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i'un. Tadi yang pertama, kullukum, setiap kita itu enggak boleh zalim. Yang kedua, setiap kita enggak boleh sesat, menunjukkan ketidakbaikan. Yang ketiga, kullukum ja'i'un, setiap kita akan merasakan yang namanya lapar. Illa man at'amahu, kecuali mereka yang dermawan, kecuali mereka yang sering gemar berbagi, gemar memberi. Tapi jangan salah kaprah. Surat An-Nisa ayat 38, mereka-mereka yang yunfikuna ria'an nas, senang memberi, senang berbagi, nanti
Walladzina yunfikuna, mereka-mereka yang kita kenal dermawan, terlihat sering berbagi, terlihat saling memberi, ternyata ria'an nas, memberinya, berbaginya itu karena ada tujuan tertentu, ada janji-janji tertentu, ada implikasi dari berbaginya. Kenapa ria'an nas? Yang biasanya tidak diekpos, ini diekpos. Biasanya mungkin ngambil bansos di RT, di RW, ya. Ini mungkin di tempat lain. Ada indikasi di sana, maka kita yang bisa menilai. Menilai apanya? Menilai setiap orang akan lapar kecuali ilaman at'amahu, yang memberi tapi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastatmi'uni at'imukum, maka sering-seringlah kita berbagi agar kemudian menolong orang yang tak memiliki makanan. Terakhir, ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, setiap orang ini akan terlepas, tidak memiliki apa-apa, sendirian, ar, illa man kasautahu, kecuali kita memberikan pakaian kepadanya. Maka mudah-mudahan nilai kita, diri kita, kewajiban kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita kembalikan kepada Allah tanpa ada yang kita sandarkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Memberi kita ikhlas karena Allah, saling berbagi kita bagian mencari ridha Allah, dan mudah-mudahan pemberian kita juga tidak termasuk yang zalim. Berangkat ke Baitullah bagus, tawaf di depan Ka'bah luar biasa, tapi begitu ada kesempatan mencium Hajar Aswad, orang didorong, kaki dijegal, itu berarti zalim. Kita mau nyium Hajar Aswad tapi tangan kita menyikut orang lain, itu namanya zalim. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kezaliman yang tidak kita sadari, dari kezaliman langsung maupun tidak langsung, kezaliman sadar maupun tidak, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari siksa api neraka, dan Allah berikan anugerah kepada negeri kita tercinta, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya karim. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bit tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna bil istiqamah, wa husnul khatimah, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Usikum manasib taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya